Disuruh buat video P5, gas aja gak sih? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on the line, and you know. Kebanyakan dari kita membuang barang dan sampah yang masih bisa digunakan ataupun yang sebenarnya masih bisa didaur ulang. Nah, ini adalah kesalahan besar guys, padahal aktivitas manusia tuh merupakan penyebab utama sampah. Kita sering membuang makanan yang masih bisa dimakan dan akhirnya menjadi pemborosan makanan. Kalian tahu gak sih, kita bisa aja merasakan dampak dan bahaya akibat membuang sampah sembarangan. Kali ini, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu bahaya membuang sampah. Untuk lebih lengkapnya, yuk lihat lanjutan videonya, check it out guys. Apa ini? Oh, kamu ya yang ternyata buang sampah sembarangan. Kamu tahu gak sih dampak dan bahayanya buang sampah sembarangan? Dampak dan bahayanya? Apaan tuh? Nih aku jelasin ya dampak dan bahayanya buang sampah sembarangan. Bahaya yang pertama dapat merusak pemandangan serta mencemari lingkungan. Kedua, mendatangkan bau yang tidak sedap. Ketiga, sumber penyakit. Keempat, menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. Dan yang terakhir, dapat merusak lapisan ozon. BTW aku masih bingung nih gimana cara buang sampah yang baik dan benar dan sesuai jenisnya. Kan jenis sampah banyak. Nih aku jelasin ya bagaimana cara yang membuang sampah yang baik dan benar. Cara membuang sampah yang benar sesuai jenisnya. Yang pertama, kita harus mengenali jenis-jenis sampah. Ada 3 jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Itu seperti sisa makanan, dedaunan, kayu, kertas bungkus makanan, kecuali styrofoam. Kemudian ada sampah anorganik, yaitu plastik, besi, kaca, tembikar, dan peralatan elektronik lainnya. Dan yang terakhir ada sampah ketiga, yaitu sampah yang sangat berbahaya dan beracun. Biasanya sampah ini mengandung bahan kimia seperti deterjen, produk pembersih rumah, kacang kukus, dan sejenis. Cara yang kedua setelah mengenali sampah ialah membuang dan memisahkan sampah di tempat sampah sesuai jenis. Cuaks, jadi gitu guys, kita juga harus belajar memilah sampah ya. Memilah sampah dan membuang sampah sesuai jenisnya dapat membantu kita memisahkan dan membedakan sampah yang dapat didaur ulang dari sampah yang tidak dapat didaur ulang. Hal ini juga bisa membantu mengurangi jumlah sampah yang akhirnya masuk ke TPA. Dan tentunya juga membantu meringankan beban petugas sampahnya. Lumayan ribet juga ya, tapi jika tidak dibuang ke tempat sampah, apa kita bisa mengolahnya sendiri? Jelas bisa dong. Aku kasih tahu lagi ya caranya. Sampah sendiri dan dapat kita lakukan juga di rumah, utamanya untuk dibuat pupuk. Manfaat pupuk berguna untuk tanaman. Selanjutnya, kita dapat melakukan zero waste. Dan yang terakhir, kita dapat membuat sampah menjadi kerajinan yang menarik sesuai dengan kreativitas kita. Sebentar guys. Tuh, tahu gak sih kalian apa itu zero waste? Jadi zero waste adalah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dan lebih bijak dalam mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Jadi gitu, nah karena kamu udah paham, mari kita memilah sampah dan membatasi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Jangan lupa juga mendaur ulang barang yang dapat didaur ulang. Serta ayo kita lakukan program Cegah Sampah Bangkit Sehat karena bumi kita perlu kita selamatkan dari pencemaran sampah. Kata, kalau gitu habis ini aku nggak akan buang sampah sembarangan lagi deh. Nah tuh pinter, jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Yoi. Tulan nih los. Dadah.